Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan bersyukur hanya kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita keistiqomahan di dalam ibadah hanya kepadanya, dan keistiqomahan selalu berada di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringkan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi mengatakan, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatul muslimin wa ammatihim. Nabi SAW bersabda, berkata kepada para sahabatnya, agama ini adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seseorang nasihat untuk Allah tersebut adalah wajib bagi setiap hamba untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik dia tauhid atau mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, yaitu dalam peribadatannya. Tatkala dia melaksanakan solat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan sedekah, dan hal-hal ketaatan yang lainnya, maka hendaklah dia melakukan seluruh ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka ikhlas beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang maha menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memiliki segala sesuatu. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengatur apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini segala sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dimaksud dengan nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau seandainya ada seorang hamba yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada selainnya, mengibadati kuburan-kuburan, mengibadati patung-patung dan yang lainnya, mereka telah keluar dari apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Maksudnya adalah bagi seorang hamba harus terus membaca Al-Quran tersebut, membaca kalamullah tanpa henti-henti dan tanpa bosan, serta mengamalkan dan mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li rasuli, nasihat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu
melakukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Dan apa saja yang telah aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan sesuai kemampuan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang aku larang, maka tinggalkan seluruhnya. Maka nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan hal-hal yang baru di dalam agama, yaitu bid'ah di dalam agama ini. Kemudian yang keempat adalah wali'aimatul muslimin, nasihat untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maka masyarakat atau seorang manusia di dalam negerinya apabila melihat kesalahan di dalam pemerintahan di negaranya tersebut, maka yang wajib dia lakukan adalah nushu a'immati muslimin, menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin tersebut, menasihatinya dengan baik dan tidak menjatuhkan martabatnya dengan cara turun ke jalan ataupun demo. Akan tetapi nasihati dia, pemimpin tersebut, dengan lemah lembut dan dengan baik. Kemudian poin yang kelima adalah menasihati sesama kaum muslimin. Apabila mereka melakukan kesalahan, maka nasihati dia. Seorang anak memiliki kesalahan, maka hendaklah bagi seorang ayah ataupun ibu menasihati anaknya. Namun banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, begitu juga wanita-wanita muslimah, tatkala diberikan nasihat oleh saudaranya, diberikan nasihat oleh orang tuanya, diberikan nasihat oleh guru-gurunya, diberikan nasihat oleh istri ataupun suaminya, maka dia pun enggan untuk menerima nasihat tersebut. Maka perlu diketahui, ada beberapa penyebab manusia tidak menerima nasihat saudaranya. Adapun yang pertama, penyebab pertama seorang manusia tidak menerima nasihat dari orang lain adalah bu'duhu 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Jauhnya dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau seandainya seorang hamba telah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun pasti akan susah untuk menerima nasihat dari saudaranya. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah mengatakan, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, barang siapa yang jauh dariku, barang siapa yang jauh beribadah hanya untukku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Allah memberikan kepadanya hati yang sempit untuk menerima yang hak dan meninggalkan kebatilan yang telah dia lakukan. Banyak di antara saudara-saudara kita, tatkala diberikan nasihat untuknya, maka dia pun dengan lantang menolak nasihat tersebut. Maka di antara penyebab terbesar seseorang tidak menerima nasihat saudaranya adalah jauhnya dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, penyebab di antara seseorang tidak menerima nasihat saudaranya adalah hatinya sakit.
Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat, salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb." Bukankah di setiap tubuh manusia ini, baik dia muslim, baik dia munafik, baik dia kafir, pasti memiliki anggota tubuh ini. Nabi mengatakan, bukankah di setiap tubuh manusia ini ada segumpal daging, ada segumpal darah. Maka apabila segumpal darah ataupun daging ini sehat, maka sehat pula lah segala anggota tubuhnya. Dan apabila segumpal darah ataupun daging ini sakit, maka sakit pula lah seluruh anggota tubuhnya. Walaupun dia kelihatan dari fisiknya sehat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wahiyal qalb. Segumpal daging ataupun darah tersebut adalah hati. Maka jikalau seandainya hati seorang manusia telah rusak, telah sakit, maka hatinya tersebut akan sulit untuk menerima nasihat dari saudaranya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia sulit untuk menerima nasihat saudaranya. Karena itulah penyebab terbesar hati seseorang sakit. Karena dia jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam surat Al-Baqarah Allah tabaraka wa taala menceritakan bagaimana keadaan orang-orang munafik tatkala diberikan nasihat kepadanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka mendustakan atau menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang mukmin dengan mengatakan mereka beriman kepada Allah, namun di belakang mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit tersebut di dalam hati mereka. Maka oleh karena itu, apabila seorang manusia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini alamat dia akan susah menerima kebenaran, dia akan susah menerima nasihat dari saudaranya. Orang tua tatkala melakukan kesalahan, maka anak pun memberikan nasihat kepada orang tuanya. Namun banyak di antara orang tua tersebut tidak menerima nasihat dari anaknya. Begitu juga saudara menasihati saudara yang lainnya. Namun orang yang dinasihati tersebut tidak mau menerima nasihat yang telah diberikan kepadanya. Maka oleh karena itu, hendaklah kita selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpegang teguh di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara-saudara kita yang terjerumus di dalam kebid'ahan, yang jauh mengenal dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita menasihatinya, pasti dia akan enggan menerima nasihat tersebut. Dikarenakan apa? Di dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, adalah kita memperbaiki dan membersihkan hati ini dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Betapa banyak di dalam rumah tangga seorang ayah ataupun ibu melihat anaknya telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tuanya berupa handphone. Namun anak tersebut menggunakan handphone yang diberikan oleh orang tuanya dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dia menggunakan handphone tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang tua tatkala diberikan kepadanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan dia pun sanggup membeli apapun yang dia inginkan. Dari hal yang kecil seperti handphone ataupun HP. Namun banyak di antara orang tua mempergunakan handphone tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai menonton YouTube, dia menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memakai Facebook. Dan Facebook tersebut dia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan mendengarkan laguan-laguan yang telah diharamkan di dalam agama Islam. Bahkan tidak hanya dia dengarkan, namun dia share atau dia sebarkan nyanyian tersebut. La haula wala quwata illa billah. Inilah di antara penyebab terbesar seseorang untuk susah menerima nasihat dari orang lain. Kemudian poin selanjutnya adalah karena kesombongan yang ada di dalam diri manusia. Bukankah iblis la'natullahi alaih tatkala Allah Subhanahu wa taala nasihati dia, perintahkan dia untuk sujud kepada Adam alaihi salam, dan dia pun enggan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang membuatmu enggan untuk tidak sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah tabaraka wa taala. Maka tidaklah iblis menerima nasihat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali karena kesombongan yang ada di dalam dirinya. Maka oleh karena itu adalah kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kita selalu berusaha untuk membuangnya agar mudah menerima nasihat dari orang lain. Karena jikalau seandainya di dalam hati seorang manusia terdapat kesombongan, walaupun dia tidak menyadarinya, maka dia akan susah untuk menerima nasihat dari saudaranya. Seorang suami, walaupun dia tidak menyadari kesombongan di dalam dirinya, akan tetapi dia enggan menerima nasihat dari istrinya tatkala dia melakukan kesalahan, dan itu adalah bentuk kesombongan di dalam dirinya tersebut, walaupun dia tidak menyadarinya. Maka dia akan susah untuk berubah, susah untuk menerima nasihat dari istrinya. Begitu juga seorang ayah, seorang istri, seorang ibu, seorang anak, seorang murid, seorang guru, dan yang lainnya. Apabila telah terdapat kesombongan di dalam diri seseorang, maka dia akan susah untuk menerima nasihat dari orang lain. Bukankah kesombongan artinya, para ulama mengatakan, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Maka oleh karena itu, hendaklah kita selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita dan pikiran kita untuk selalu menerima nasihat dari saudara-saudara ataupun keluarga kita. Kemudian poin yang terakhir, penyebab seseorang sulit untuk menerima nasihat saudaranya adalah dia tidak meminta nasihat kepada saudaranya tersebut, ataupun dia tidak mencari dan menggali kesalahan apa yang telah dia perbuat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Haqqul mu'min 'alal mu'min sit." Hak seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ada 6. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza stansahaka fansuh." Apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila kita meminta nasihat kepada saudara kita, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita merasakan kesalahan di dalam diri ini, maka mintalah nasihat kepada orang yang berhak untuk menasihati kita. Maka hilangkan malu dan kesombongan di dalam diri tersebut. Kemudian berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala selalu melembutkan hati kita dan memberikan hidayah kepada kita agar selalu menerima nasihat yang datang untuk merubah hidup kita dari kehidupan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kehidupan yang dekat dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hati yang bersih, pikiran yang jernih, agar selalu menerima nasihat dari orang lain. Karena ketahuilah, apabila saudara kita menasihati kita, apabila anak kita menasihati kita, apabila orang tua kita menasihati kita, apabila murid kita menasihati seorang guru menasihati muridnya, maka ketahuilah nasihat tersebut adalah bentuk kasih sayang mereka kepada kita. Apa jadinya kalau seandainya tidak ada manusia yang menasihati seseorang atau saudaranya yang telah melakukan kesalahan? Maka pasti saudaranya tersebut akan selalu terjerumus di dalam kesalahannya itu. Maka poin yang terakhir yang perlu kita ketahui, untuk menasihati saudara, maka nasihatilah mereka dengan lembut dan tutur kata yang baik. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun. Allah mengatakan, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah engkau wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu, maka berkatalah, nasihatilah dia dengan perkataan yang lembut. Semoga dia, yaitu Fir'aun, mengingat kembali Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga nasihat yang singkat ini dapat kita mengambil manfaat di dalamnya. Sebelum kita tutup, maka poin
yang perlu kita ingat adalah yang pertama, penyebab seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau penyebab seseorang tidak menerima nasihat dari saudaranya adalah bu'duhu 'anillah, jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang sakit dikarenakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dikarenakan kesombongan yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang keempat, karena tidak meminta nasihat kepada saudaranya dan tidak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik